Shalom, selamat datang di Sekolah Minggu GBI Cengkong Simul. Hari ini kita akan mengadakan ibadah online yang dibimbing oleh orang tua, tentunya dengan panduan sebagai berikut. Yang pertama, adik-adik harus berpakaian rapi dan sudah mandi ya. Dan yang kedua, adik-adik tidak boleh tidur, makan dan minum ataupun berlari-larian. Tentunya adik-adik juga harus bersemangat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Adik-adik sudah siap semuanya? Yuk kita mulai ya. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita ikutin gerakan kakak-kakaknya.
Tadi Kalaras lihat adik-adik sudah memuji Tuhan dengan bersorak-sorai, dengan bersemangat. Wah, pasti Tuhan Yesus yang melihat adik-adik bernyanyi tadi bersuka cita dan bangga sama adik-adik. Nah, adik-adik, saat ini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, kita lipat tangannya, kita pejamkan matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami diberi kesempatan Bapa untuk kami boleh beribadah Tuhan. Dan kami juga sudah memuji nama Tuhan, kami sudah bersorak-sorai Bapa. Dan tiba saatnya sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh pakai adik-adik kami di tempat ini Tuhan. Engkau yang mengurapi adik-adik kami, berikan kami hikmat agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, coba mana? Siapkan Alkitabnya dulu. Kalau sudah siap, yuk adik-adik yang masih duduk tadi memuji nama Tuhan, sekarang adik-adik boleh duduk kembali ya. Nah, adik-adik sebelum mulai firman Tuhan, kita harus mau nanya nih, siapa sih nama Tuhan kita adik-adik? Tuhan Yesus. Benar, siapa sih nama Tuhan yang kita sembah? Tuhan Yesus. Ya, benar adik-adik. Nah, adik-adik percaya gak kalau Tuhan Yesus menyertai adik-adik? Ada yang percaya, ada yang masih bingung ya? Nah, adik-adik, kalau adik-adik masih bingung, yuk kita coba mendengarkan firman Tuhan dulu ya. Tapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kalian harus punya cerita nih. Jadi pada suatu malam, ada seorang anak kecil, dia masih kelas 1 SD adik-adik, namanya Putri. Nah, adik-adik, si Putri ini disuruh sama mamanya buat mengambil sapu yang ada di luar rumahnya. Tapi si Putri ini tidak mau adik-adik. Kenapa ya? Karena si Putri ini takut kalau di luar itu udah gelap. Wah, kenapa ya? Kok Putri jadi takut kalau di luar udah gelap? Kira-kira apa yang membuat Putri ini takut ya adik-adik? Atau adik-adik ada yang takut juga di sini? Kira-kira apa yang membuat adik-adik menjadi takut hari ini? Nah, supaya adik-adik tidak takut lagi, yuk adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang sudah bisa membaca, kita buka ya ayatnya di Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Yang sudah buka lengkapnya, boleh nanti dibaca ya adik-adik. Sekarang harus mau bercerita dulu nih. Jadi adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus telah selesai mengajar banyak orang. Dan waktu sore hari telah datang adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk pergi naik perahu dan menyeberang. Kemudian perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini disusul oleh perahu yang lainnya adik-adik. Tapi adik-adik, tahu tidak? Tiba-tiba ada angin topan dan ombak yang sangat besar sehingga membuat kapal itu dipenuhi dengan air. Wah, adik-adik, dan pada saat itu ternyata Tuhan Yesus sedang tertidur adik-adik di buritan di sebuah tilam. Dan apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus ini terbiasa berlayar loh adik-adik. Biasanya kalau ada masalah seperti itu, murid-murid bisa menghadapinya. Tapi karena topan ini sangat kencang dan ombaknya sangat besar, murid-murid tidak bisa mengatasinya. Lalu apa yang dilakukan murid-murid adik-adik? Murid-murid segera membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur itu. Lalu murid-murid berkata, "Guru, apakah kau tidak peduli kalau kita binasa?"
adik-adik, Tuhan Yesus terbangun dari tidurnya. Kemudian Tuhan Yesus menghardik taufan itu sehingga taufan itu menjadi reda dan ombak itu menjadi teduh sekali. Wah, ini sungguh hebat ya adik-adik. Adik-adik, di saat seperti ini, ternyata Tuhan Yesus itu mau menolong murid-muridnya. Pasti adik-adik. Nah adik-adik, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau takut? Mengapa engkau khawatir?" Lalu murid-muridnya tidak bisa berkata apa-apa. Murid-muridnya hanya terheran-heran melihat taufan yang sudah reda dan juga ombak yang sudah teduh sekali. Melainkan murid-murid Tuhan Yesus ini berbicara seorang dengan yang lain. Siapakah gerangan orang ini sehingga taufan dan ombak ini takut kepadanya? Adik-adik, cerita ini bercerita tentang angin ribut yang diredakan. Adik-adik pasti sudah pernah mendengarnya ya. Dan adik-adik seharusnya pada saat itu murid-murid tidak boleh takut karena Tuhan Yesus sedang berada dengan murid-murid. Kalau murid-muridnya meminta tolong kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan menolong. Begitu juga dengan adik-adik kelas besar. Mungkin adik-adik takut nih kalau nggak naik kelas. Adik-adik yang masih sekolah, semuanya masih sekolah ya. Kalau adik-adik takut nggak naik kelas, adik-adik harus berbuat apa? Adik-adik harus rajin belajar, mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru semuanya dengan baik dan benar. Dan jangan lupa adik-adik harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan selain itu mungkin adik-adik juga takut kalau adik-adik tidak berhasil, atau adik-adik takut tidak punya teman, dan takut dibenci sama orang. Adik-adik ingat, adik-adik tidak perlu takut. Yang penting, adik-adik sudah melakukan semua hal dengan baik. Dan yang paling utama, adik-adik itu punya Tuhan Yesus yang selalu menolong adik-adik. Nah, kalau adik-adik selalu berdoa sama Tuhan Yesus, adik-adik selalu berserah, adik-adik selalu meminta tolong sama Tuhan Yesus, pasti adik-adik akan ditolong sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, adik-adik sudah mengerti semuanya? Ketika adik-adik dalam ketakutan atau kekhawatiran dan adik-adik berdoa dan berserah kepada Tuhan Yesus, ternyata adik-adik itu sedang mencari jawaban atas ketakutan yang sedang adik-adik alami. Nah adik-adik, mulai sekarang adik-adik tidak boleh takut lagi ya, karena Tuhan Yesus selalu menolong adik-adik. Hari ini kalau harus punya ayat hafalan, tentunya adik-adik harus menghafal ayat hafalan ini ya. Yuk, kita buka ayat hafalannya di Mazmur 23 ayat yang keempat-A. Sudah dibuka semuanya kitabnya? Mazmur 23 ayat 4-A. Yang sudah ketemu, kita baca ya ayat hafalannya. Mazmur 23 ayat 4-A. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi adik-adik. Mazmur 23 ayat 4-A. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengajar kami semua, agar kami Tuhan selalu berserah dan berdoa kepada Engkau Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, buat hari ini kami mau berdoa Bapa, buat bangsa Indonesia, buat Kota Cilengsi kami berdoa Bapa, Kau yang sembuhkan, Kau yang memulihkan bangsa kami Tuhan dari segala sakit penyakit, bahkan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang berdoa Tuhan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu atas bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga bangsa Indonesia boleh sembuh, bangsa Indonesia ini menjadi sehat.
dan bangsa Indonesia ini menjadi sukacita di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hai adik-adik semua, sekarang kita akan membuat perahu layar dengan menggunakan kertas origami. Yuk langsung saja kita buat. Pertama-tama, siapkan kertas origami dengan warna yang kalian suka. Kemudian, bagi dua bagian kertas origaminya. Nah, bentuknya seperti segitiga ini. Jadi, ujung ke ujungnya kita lipat dan kita tekuk. Jangan sampai bagian warna putihnya terlihat ya adik-adik. Kita rapikan. Kemudian, kita buka kertas lipatan tadi dan kita lipat kembali dengan bentuk persegi panjang seperti ini. Kemudian kita ratakan lagi. Nah, lakukan hal yang sama kepada sisi yang lainnya. Lalu kita rapihkan kembali. Di sini kita bisa melihat garis-garis yang terbentuk karena lipatan kita tadi. Kemudian kita lipat seperti segitiga kecil ini di sisi yang tidak ada garis-garis lipatannya. Yang ini juga lakukan hal yang sama, kita lipat menjadi segitiga kecil. Kemudian kita satukan dengan cara kita tekuk. Nah, seperti ini bentuknya. Terlihat seperti atap rumah ya. Sekarang kita tarik bagian kiri. Nah, seperti ini. Kita tarik sedikit. Lalu kita tekuk ke dalam dan kita lipat. Pada sisi yang sebelah kanan, yang satu lagi nih juga kita lakukan nih hal yang sama seperti yang sebelah kirinya adik-adik. Kita lipat juga ke dalam. Bentuknya akan seperti ini nih, terbagi menjadi dua bagian. Kita ambil bagian yang kanan, kemudian kita lipat ke bawah seperti ini. Nah, setelah itu kita lipat lagi ke atas. Jadi nanti yang sebelah kanan itu lebih pendek dan lebih kecil daripada yang sebelah kiri tadi. Itu kita lipat lagi. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam seperti ini. Ya, kita masukkan ke dalamnya. Kalau sudah, kita akan lipat yang bagian belakangnya. Kita lipat ke atas seperti ini. Yang ujungnya kita ratakan. Kemudian kita balik deh perahu layar kita. Jadi deh perahu layar kita adik-adik. Yeay! Bahkan perahu layar kita bisa berdiri adik-adik seperti ini. Perahu layar kita sudah siap deh. Ayo, siapa yang mau naik perahu layar? Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini, mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.